Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Purnama. Di sini saya akan membantu untuk memahami bagaimana kondisi diabetes mellitus. Di sini saya ingin memastikan bahwa pemirsa memahami apa sih itu diabetes mellitus, bagaimana cara pengelolaan diabetes dengan baik, bagaimana kita bisa bekerja bersama untuk menjaga kesehatan. Apa sih itu diabetes? Diabetes adalah penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa atau kadar gula darah yang seiring waktu menyebabkan kerusakan serius pada jantung, pembuluh darah, mata, ginjal, dan saraf. Diabetes dapat dibedakan menjadi dua, yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 1 yaitu sistem kekebalan tubuh yang keliru yang menyerang dan menghancurkan sel-sel pankreas yang memproduksi insulin, sehingga mereka harus menerima suplai insulin dari luar tubuh secara rutin. Biasanya didiagnosis kepada orang dewasa, anak muda, dan anak-anak. Terapi insulin sangat penting untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan kesehatan penyandang diabetes tipe 1. Sedangkan diabetes mellitus tipe 2 yaitu adalah penyakit kronis yang ditandai dengan peningkatan kuat kadar gula darah dalam tubuh akibat resistensi atau produksi insulin yang tidak kuat. Kondisi ini mempengaruhi cara tubuh menggunakan gula atau glukosa sebagai sumber energi. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan bentuk diabetes yang paling umum dan biasanya terjadi pada orang dewasa, meskipun dapat juga terjadi pada anak-anak dan remaja. Gejala pada diabetes tipe 1 dapat berkembang dengan cepat dalam beberapa minggu atau bahkan beberapa hari saja. Sedangkan diabetes tipe 2 banyak penderita yang tidak sadar bahwa mereka telah menderita diabetes selama bertahun-tahun karena gejalanya tidak cenderung spesifik. Diabetes termasuk dalam salah satu penyakit yang disebut silent killer. Gejala diabetes tipe 1 itu yaitu sering buang air kecil, rasa haus, rasa lapar terus-menerus, penurunan berat badan, perubahan penglihatan, kelelahan. Sedangkan diabetes mellitus tipe 2 itu umumnya mirip dengan diabetes tipe 1, namun seringkali tidak terlalu kentara. Akibatnya penyakit ini dapat didiagnosis beberapa tahun setelah timbulnya penyakit. Setelah timbul komplikasi, oleh karena itu penting untuk mewaspadai faktor risikonya. Pola makan yang sehat juga sangat berperan dalam mengontrol diabetes. Saya sarankan untuk mengkonsumsi makanan yang rendah gula dan karbohidrat yang sederhana seperti roti putih dan nasi putih. Karena makanan ini dapat dengan cepat meningkatkan gula darah Anda. Sebaiknya pilihlah makanan dengan karbohidrat kompleks seperti sayur-sayuran, biji-bijian utuh, dan kacang-kacangan. Pastikan juga untuk mengkonsumsi protein sehat seperti ikan, ayam, tapi ayam tanpa kulit, dan menghindari makanan yang tinggi lemak jenuh. Selain pola makan, olahraga teratur juga dapat membantu tubuh kita menggunakan insulin lebih efisien dan membantu mengontrol kadar gula darah. Tidak perlu berolahraga yang berat, cukup dengan berjalan kaki selama 30 menit. Setiap hari sudah sangat efektif. Jika merasa kesulitan untuk memulai, kita bisa merencanakan kegiatan fisik yang sesuai dengan kondisi tubuh kita. Beberapa pasien diabetes juga memerlukan obat atau insulin untuk mengontrol kadar gula mereka. Pastikan kalian mengikuti petunjuk pengguna obat dengan baik dan jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter dan jika ada efek samping yang dikhawatirkan terkait obat yang dikonsumsi. Memantau kadar gula darah secara rutin adalah hal yang sangat efektif. Ini akan memberi gambaran tentang seberapa baik pengelolaan diabetes Anda. Anda bisa melakukannya di rumah secara sendiri dengan menggunakan alat pengecekan kadar gula darah. Untuk mencegah komplikasi, diabetes yang tidak terkontrol bisa menyebabkan berbagai komplikasi seperti gangguan pada mata, retinopati, ginjal, nefropati, serta gangguan saraf dan jantung. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk rutin memeriksakan kesehatan ke dokter untuk pemeriksaan kesehatan secara rutin, termasuk pemeriksaan mata, ginjal, dan jantung. Motivasi dan dukungan itu sangat penting untuk tetap semangat dan menjalani perawatan diabetes. Perubahan gaya hidup yang bisa terasa sulit pada awalnya, tetapi dengan dukungan yang tepat, kita dapat menjalani hidup yang sehat. Jangan ragu untuk bertanya atau mencari dukungan seperti dengan keluarga, teman, atau kelompok diabetes lainnya.
Sekian dari saya informasi tentang diabetes mellitus. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.